Jadi kali ini saya akan menunjukkan salah satu aplikasi yang sangat bagus yang bisa saya tunjukkan, yaitu tools ini berfungsi untuk mengembalikan data atau recovery data yang mana kita apabila secara tidak sengaja ataupun secara hilang yang tidak diketahui data yang ada di penyimpanan dari satu contohnya seperti flash disk, hard disk atau penyimpanan data lainnya, dan itu bisa tidak sengaja terformat atau hilang, itu bisa di recovery atau dikembalikan lagi. Ya, itu saya di sini memiliki salah satu tool yang namanya Recover. Ya, dari rekan-rekan semua bisa mendownload dengan mudah di websitenya. Jadi dan diinstal ke komputernya masing-masing. Ya, sekarang kita mulai. Saya akan kasih contoh seperti apa pada saat semua folder yang ada di satu storage atau penyimpanan data itu hilang, terformat atau hilang yang tidak diketahui. Nah, di sini saya mengambil contoh menggunakan flash disk salah satunya. Jadi di sini ada flash disk saya berisi folder, dan dari folder ini ada beberapa file yang berupa foto dan file PDF yang akan saya simulasikan, saya format, dan kita simulasikan secara misalkan saya tidak terformat secara tidak sengaja ya. Jadi di sini saya akan format terlebih dahulu flash disknya. Jadi pada format sistemnya itu ada FAT32 default yang saya pilih, dan di sini saya memiliki kapasitas flash disk lebih 8 GB. Dan ini saya memakai quick format supaya lebih cepat ya guys. Oke. Saya mulai start format. Di sini kita konfirmasi kalau semua data yang akan kita format itu akan hilang. Ya, kita klik konfirmasi oke. Ya, kita tunggu beberapa saat sampai datanya berhasil terformat. Nanti akan ada muncul notifikasi komplit. Nah, seperti ini guys. Ya, jadi kalau udah komplit ini dipastikan folder yang ada di dalam folder atau file yang ada di dalam storage kita itu sudah terformat. Ya, kita close saja dan kita pastikan dulu data yang di flash disknya. Ya, di sini sudah kosong guys. Nah, di sini skenarionya kita tidak tahu nih atau tidak sengaja ini data sudah terformat. Kita gimana nih caranya untuk bisa mengembalikannya supaya kita bisa melihat mengembalikan data itu, karena kita bersifat data itu sifatnya penting yang kita perlu ambil lagi. Ya, di sini yang tadi saya sampaikan di awal, kita menggunakan contohnya ada banyak data recovery yang memang bisa digunakan. Ya, di situ ada contohnya, ada recovery, ada Stellar data recovery. Ya, di sini untuk pada sesi kali ini saya menggunakan Recover. Jadi Recover itu salah satu juga tools yang bisa digunakan untuk merecovery data yang terformat. Ya, berhubung ini saya pasang pada 32 bit, jadi Recover bisa saya gunakan run administrator. Nah, di sini hanya tadi pada saat Anda double klik atau run administrator, dan ini bisa dilanjutkan muncul seperti ini guys, welcome to the supervisor. Jadi ini munculan pertama untuk aplikasinya, dan kita hanya next saja nih guys, next, dan kita pilih file apa yang kita mau kembalikan. Jadi di sini ada beberapa file yang bisa dikembalikan oleh aplikasi ini atau tools ini. Ya, cukup banyak ya guys, ada
Ya, yang ini saya bisa ambil semuanya ya, karena kita tidak tahu data kita berupa apa bentuknya, jadi kita ambil aja semuanya. Oke, di sini next, dan ini lokasinya nih yang kita ketahui. Apakah kita sudah ketahui sebelumnya lokasi yang ingin kita ambil datanya? Nah, di sesi ini kan kita sudah tahu tuh mana data yang kita bisa yang bisa kita mau ambil, kita mau recover, ya, kita pulihkan. Nah, ini kita buat spesifik. Kalau bisa kita tidak pasti, ya kita bisa ambil ini secara menyeluruh. Data yang ada di penyimpanan yang ada di satu komputer akan di scan oleh aplikasi. Ya, kita sudah ketahui secara spesifik lokasinya, ya kita bisa in a specific location, kita pilih. Dan ini kita bisa browse. Jadi areanya di mana, lokasinya di mana yang kita ingin recover datanya. Tadi kan yang kita sudah ketahui, yang sudah kita format di USB flash disk saya, dan ini akan kita recover ya. Nah, ini sudah kita pilih datanya dan kita hanya klik next. Muncul persiapan untuk tools ini bisa memulai untuk men-scan. Apabila kita enable pilihan enable deep scan ini, jadi ini yang lebih dalam lagi. Jadi nanti data yang sebelumnya tersimpan di penyimpanan itu akan di scan sampai menyeluruh. Ya, mungkin kita tidak perlu ya kita hanya merecover data yang sebelumnya kita format tadi. Jadi tidak membutuhkan waktu lama untuk bisa proses scanningnya. Oke, kita hanya kita pilih tombol start. Nah, ini scan deep scan. Apakah kita mengkonfirmasinya, apakah kita perlu melakukan scan deep scan tadi yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau kita pilih deep scan itu kita butuh karena kan datanya banyak yang sudah diketahui ya, note dicatat di sini bisa membutuhkan waktu lama berjam-jam untuk mengembalikan datanya yang cukup banyak gitu ya. Jadi kita tidak perlu merecover data yang tadi yang sampai di ya. Jadi di situ nanti kita perlu switch advanced mode. Nah, di sini kita bisa langsung pilih data yang tadi di USB, kita pastikan kita scan. Nah, kita scan dan di situ ada tiga file yang kita tadi yang kita sudah pastikan di stage-nya ada 3. Ya, ini kita butuh waktu 15-10 menit ya, terlihat ya dari remaining time-nya. Ya, ini kita akan berproses menunggu. Jadi nanti saya sedikit sambil kita menunggu data recovery, jadi saya akan sedikit informasikan nanti akan muncul kembali ketika datanya sudah bisa di recover. Jadi semua akan kembali ke menu flash disk yang ada di sini. Ya, jadi kita bisa kita gunakan lagi datanya. Oke, ya kita masih menunggu. Mungkin ini tidak lama, hanya 5 menit yang kita tunggu. Jadi tools yang lain mungkin bisa saya sampaikan juga. Tools yang lain juga hampir sama aplikasinya. Dia juga bisa men-scan, atau nanti juga dalam pengoperasiannya pun hanya berbeda pada menu-menu bar-barnya saja. Ya. Jadi aplikasi atau tools yang lain, kita masih ada beberapa memang yang aplikasi atau tools yang memang itu ditentukan oleh pilihan ya. Memang itu contohnya kayak free yang kita pilih, dia biasanya hanya menentukan berapa ukuran yang bisa kita ambil atau bisa kita kembalikan datanya. Jadi kalau misalnya kita pilih pro yang berbayar, itu dia bisa ada limitasi yang memang berapa dari jumlah atau nilai yang kita bayar, dan itu bergantung dari ukuran yang bisa dia
datanya yang bisa kita recover gitu ya. Oke, sambil kita masih menunggu kurang lebih 4 menit lagi ya, karena mungkin ini datanya cukup besar dari size ukurannya jadi itu mengapa membutuhkan waktu cukup lama dalam proses pengembalian datanya ya. Ini bisa kita lihat progres dari pengembalian datanya itu sudah mencapai 54%, kurang lebih dari waktunya 3 menit. Oke, sambil menunggu ya bisa ngopi-ngopi dulu guys ya, ambil kopi sambil sambil ngobrol-ngobrol mungkin. Oke, ambil sedikit lagi. Nah, ini tinggal 5 detik ya, kita bersiap. Nah, seperti ini guys, kalau sudah terlihat semua dari data-datanya yang tadi terformat, dan ini histori dari semua file yang terformat dari flash disk yang tadi tersebut dari sebelum-sebelumnya. Flash disk ini punya histori dan semua historinya ada di sini. Nah, ini keren nih guys aplikasinya nih guys. Oh, bisa sampai dia recover semuanya. Tapi perlu diketahui di sini juga ada warna dari titik-titik ini, dan ini menentukan dari dia berhasil di recover atau tidak. Nah, seperti yang merah ini dia gagal, the unrecover. Kalau kita bisa lihat unrecoverable, jadi yang status unrecoverable, jadi dia tidak bisa di recover karena beberapa kendala dari file tersebut, mungkin sudah korup atau yang lainnya. Jadi kita bisa ambil file-file yang hijau yang statusnya excellent. Jadi status excellent ini inilah file inilah yang akan bisa kita ambil kembali ya, mungkin yang di paling bawah tadi ya. Nah, ini file yang kita bisa ambil. Nah, untuk file-file yang kita bisa ambil, nah kita bisa centangin guys. Kita bisa tentukan dari diri kita sendiri. Nah, jadi dari kita bisa tentukan file mana yang kita ambil. Nah, kayak ini yang tadi file ini file yang tadi saya format nih guys. Ada 4 ini. Jadi ini udah hijau warnanya, dan di sini status untuk state-nya excellent. Nah, ini kita bisa ambil dan mungkin saya sedikit kecilkan layarnya supaya bisa terlihat. Ini setelah kita tentukan dari filenya, baru kita di sini ada tombol di sini ada tombol recover. Nah, kita klik recover. Nah, di mana kita mau menyimpannya nih file yang kita butuhkan ini. Katakan kita bisa kembalikan lagi ke flash disk yang awalnya pada asalnya dia di mana terformat. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini ada muncul notifikasi. Kalau kita ditanya aja sih pertanyaan bentuknya, apa kita yakin untuk menyimpan ini di file yang sama gitu ya. Setelah di restore kita tekan yes aja sih. Nah, dia sudah mulai recovering filenya. Kita sambil tunggu nih guys. Nah, proses-proses menunggu ini nih kita butuh kesabaran, karena kesabaran itu penting. Oke, ini cukup lama 20 menit, kita bisa
tunggu. Dan di sini kita bisa lihat dari proses tadi sudah terlihat file yang ada di foldernya. Kita bisa buka. Nah, ini dia sudah mulai membaca tapi belum bisa dibuka sampai kita menunggu file ini berhasil 100% recover. Ya. Oke, sambil menunggu dihabisin kopinya. Oke, sudah kita bisa lihat sudah berhasil recovered. Jadi kalau bisa dilihat ada 4 file yang tadi sebelumnya kita folder, kita format, dan itu sudah tercover dan cukup lumayan lama waktu untuk proses recovery-nya, yaitu 49 menit 7 detik. Ya, ini saya convert videonya supaya tidak terlalu lama proses menunggu recovery-nya. Ya, jadi untuk memastikan apakah filenya itu sudah kembali, kita buka ke foldernya. Nah, ini file yang sebelumnya terformat, dan kalau memang itu berhasil, jadi semua filenya akan kembali terformat seperti di awal. Dan kalau kita buka filenya, dan itu akan berhasil dibuka. Ya. Jadi ini mungkin perlu dikasih terlebih dahulu. Oke, kita buka picture-nya. Dah, ini berhasil. Sudah bisa kembali gambar yang awalnya terformat. Ya, ini dan ya, berhasil semuanya. Kita ambil gambarnya. Ya, di situ enggak sampai di sini mungkin bisa saya yang bisa saya sampaikan. Jadi nggak perlu khawatir apabila data dari rekan-rekan itu hilang atau terformat atau terdelete secara permanen. Itu bisa dilakukan step-step yang tadi saya sampaikan. Ya, sampai di sini video tutorial yang saya bisa sampaikan. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya, dan jangan lupa sempatkan waktu untuk klik tombol di bawah subscribe, dan mungkin bisa di like videonya ya kalau memang bermanfaat untuk rekan-rekan, dan juga mungkin loncengnya juga bisa diklik supaya bisa mendapat video saya yang lainnya nanti di kesempatan berikutnya. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.